emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga ikut nyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Mungkin sekarang kalian lagi bersukacita karena ada kumpul keluarga ya. Hari ini bertepatan tanggal 25 Desember. Merry Christmas buat adik-adik dan keluarga. Dan tentunya adik-adik di hari yang bahagia ini kita tidak lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita sambut hari Natal ini dengan penuh sukacita. Kita akan nyanyikan pujian Hari Natal Sungguh Senang. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, la 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 la. Menceritakan kabar Natal, la 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 la. Dengan sukacita adik-adik, kita nyanyikan lagu Hari Natal Sungguh Senang. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, la 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 la. Menceritakan kabar Natal, la 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 la. Adik-adik, mari kita berdoa ya sebelum kita melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah di mana kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Juru Selamat. Tolong kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh boleh bersukacita dan damai Tuhan ada di dalam setiap hati kami. Pimpinlah ibadah pada hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dalam kesempatan yang penuh sukacita ini kita mempunyai hadiah. Apa itu hadiahnya? Kita lihat ya berikut ini.
Teman-teman, senang ya di hari Natal ini kita bisa berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Tapi kita jangan lupa ya untuk tetap beribadah. Mari kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Yang Maha Mulia lahirlah ke dunia, sama benar dengan kita pun. Datanglah Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Teman-teman, Natal bukan dirayakan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Karena Sang Juru Selamat telah lahir untuk menebus dosa manusia. Mari kita menyanyikan lagu dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam sorga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Teman-teman, di hari Natal ini kita senang bukan karena hiasan Natal, pohon Natal, atau kado. Tetapi yang paling penting kita harus menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Selamat Datang.
Teman-teman, saatnya kita memberi persembahan. Silakan kalian masukkan ke celengan atau transfer di layar kaca. Mari kita menyanyikan lagu Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga pun bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan, tolong berkati persembahan kami yang telah kami berikan untuk membesar kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini tepat tanggal 25 Desember. Nah, adik-adik tahu nggak hari apa sih hari tanggal 25 Desember itu? Pasti adik-adik tahu dong, hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus adik-adik. Nah, mungkin sebagian dari adik-adik ada yang pergi berlibur, ada yang pergi bersama keluarga, tapi Lause berharap adik-adik tetap setia ya, tetap beribadah secara online di sekolah minggu Kak Imtong. Nah, adik-adik, Lause juga pernah nih pergi berlibur bersama keluarga. Biasanya sebelum Lause pergi, Lause suka googling dulu adik-adik. Cari nih di handphone Lause buat cari info-info yang Lause perlukan. Kadang-kadang lewat googling itu Lause menemukan sebuah tempat-tempat baru yang menarik yang Lause belum pernah tahu sebelumnya adik-adik. Nah, tapi waktu pergi ke tempat-tempat yang baru itu, sering loh waktu menempuh perjalanannya ternyata nggak mudah adik-adik. Kadang-kadang dapat perjalanan yang cukup sulit. Kadang-kadang nih nemu jalan yang sempit, jalan yang berliku-liku, atau malah kadang kita tersesat adik-adik. Nah, kalau kita tersesat, akhirnya pasti kita harus bertanya nih sama penduduk di sekitar sana, kemana sih arahnya untuk pergi ke tempat ini? Nah, adik-adik ya, tapi adik-adik biasanya perjalanan yang sulit itu bakal jadi sebuah perjalanan yang susah untuk dilupain. Suatu perjalanan yang bakal terkenang terus-menerus. Nah, hari ini adik-adik ya, Lause juga mau menceritakan
Sebuah kisah tentang beberapa orang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh dari negeri di timur adik-adik. Mereka ini ingin mencari seorang raja yang kelahirannya ditunjukkan oleh sebuah bintang yang sangat terang adik-adik. Pastinya perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah untuk mereka adik-adik. Dan pasti akan menjadi suatu perjalanan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sebelum langsung masuk ke dalam ceritanya, ayo adik-adik kita masuk ke dalam doa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk satu kesempatan di mana kami boleh kembali beribadah ya Tuhan, di mana kami boleh memuji Tuhan, di mana kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kiranya pimpin hamba-Mu yang akan bercerita, supaya apa yang akan diceritakan boleh menjadi berkat yang dipahami oleh setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ceritanya sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari negeri timur ke Yerusalem adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya nih, siapa sih orang-orang Majus itu? Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang tinggal di negeri yang jauh dari Bethlehem dan jauh dari tanah Israel. Mereka tinggal di tempat yang sangat jauh. Mereka adalah orang-orang yang pintar dan punya kedudukan. Mereka adalah orang-orang penting adik-adik. Nah, mereka adalah orang-orang yang belajar tentang ilmu perbintangan. Suatu ketika mereka sungguh heran adik-adik ketika melihat sebuah bintang yang tidak biasa. Mereka berkata gini adik-adik, bintang dari timur ini sungguh tidak biasa. Pasti ada peristiwa yang sangat penting, kata mereka gitu ya. Lalu salah satu dari mereka juga berkata gini nih, oh aku pernah mendengar ada raja dari segala raja akan lahir dan bintang ini pasti tandanya. Mari kita pergi ke sana untuk menyembah dia, kata orang Majus itu gitu ya. Nah akhirnya mereka menempuh sebuah perjalanan yang sangat panjang dan sulit adik-adik. Tetapi mereka sangat ingin untuk menemukan raja yang baru lahir itu adik-adik. Perjalanan itu nggak sebentar. Saat itu di zaman mereka belum ada GPS adik-adik. Sehingga membuat perjalanan itu menjadi sebuah perjalanan yang cukup sulit adik-adik. Mereka nggak tahu jalan. Mereka cuma dapat sebuah petunjuk dari bintang. Nah, tetapi Tuhan sang pencipta alam semesta memakai bintang timur itu untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang Majus itu adik-adik. Nah, setelah melewati beratnya perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah kota yang namanya kota Yerusalem. Pada masa itu kota Yerusalem adalah sebuah kota yang sangat besar adik-adik. Orang-orang Majus berpikir seorang raja pasti lahir di kota yang paling besar, kota yang paling penting. Di saat itu kota itu adalah kota Yerusalem adik-adik. Mereka langsung pergi ke Yerusalem. Lalu orang-orang Majus itu bertanya kepada penduduk-penduduk yang ada di kota Yerusalem. Mereka bertanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kata orang-orang Majus itu ya. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, kata orang-orang Majus itu gitu adik-adik kepada orang-orang di Yerusalem. Nah, akhirnya berita itu terdengar kepada Raja Herodes. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Raja Herodes begitu terkejut adik-adik ya. Dia dan seluruh Yerusalem menjadi gempar karena ada seorang raja yang lahir, kata orang-orang Majus itu. Nah, Raja Herodes terkejut. Di istana Herodes nggak ada seorang anak yang baru lahir. Lalu Raja Herodes hatinya mulai terkejut, kaget. Dan bukan cuma kaget, tetapi hatinya menjadi gelisah adik-adik. Adik-adik tahu gelisah? Jadi nggak tenang gitu ya adik-adik ya. Nah, dia mulai berpikir nih, si Raja Herodes mulai berpikir, mungkinkah ada raja orang Israel yang lahir? Bukankah rajanya adalah saya, kata Raja Herodes. Nah, Raja Herodes mulai takut adik-adik. Jangan-jangan raja yang baru lahir itu nanti akan menggantikan saya menjadi raja, kata Raja Herodes gitu ya. Nah, maka Raja Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu meminta keterangan dari mereka adik-adik.
di mana Mesias dilahirkan, kata Raja Herodes gitu ya. Terus mereka berkata nih, orang-orang itu tadi ya, para imam dan para ahli Taurat itu, mereka berkata kepada Raja Herodes, di Bethlehem Raja, di tanah Yudea. Lalu mereka membacakan apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Isinya kayak gini adik-adik. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara kota-kota utama di Yehuda. Karena dari engkau akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel. Nah, kata orang-orang Majus itu, raja itu akan lahir di Bethlehem. Di sebuah kota yang namanya Bethlehem, adik-adik. Herodes makin gelisah adik-adik hatinya. Karena Herodes ingin terus menjadi raja. Di dalam pikirannya, jangan-jangan sebentar lagi aku tersingkir nih menjadi raja karena ada raja baru yang baru lahir ini. Nah, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan tepatnya bintang itu mulai kelihatan? Raja Herodes mulai penasaran ya adik-adik ya. Kemudian Raja Herodes menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Kata Herodes gini, pergilah, carilah anak itu dengan teliti dan segera setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, kata Herodes gitu ya, supaya aku datang menyembah dia, kata Herodes gitu ya adik-adik ya. Nah, setelah orang-orang Majus itu mengetahui raja yang lahir itu lahir di kota Bethlehem, maka berangkatlah mereka ke kota Bethlehem adik-adik. Bintang itu terus menuntun orang-orang Majus itu sampai bintang itu persis berhenti di atas tempat di mana rumah anak raja itu berada. Wah, dahsyat ya adik-adik ya, hebat ya. Tuhan memakai bintang timur itu untuk menuntun orang-orang Majus bertemu dengan anak raja itu. Siapa anak raja itu adik-adik? Anak raja itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Raja segala raja dan sang juru selamat dari kita, dari manusia ya adik-adik ya. Nah, maka masuklah orang-orang Majus itu ke dalam rumah dan melihat anak itu ada bersama Maria, ibunya adik-adik. Lalu mereka sujud menyembah dia, mereka membuka tempat harta benda yang mereka bawa dan mempersembahkan persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur adik-adik. Sebelum pergi, sebelum mereka pulang, sebelum orang-orang Majus itu pulang, Tuhan memperingatkan mereka adik-adik di dalam mimpi. Waktu mereka tidur, Tuhan bilang supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Jangan menuruti apa yang Herodes perintahkan. Tetapi pergilah pulang langsung. Jangan lagi bertemu dengan Herodes. Karena Herodes memiliki sebuah rencana yang jahat adik-adik. Nah, sehingga akhirnya orang-orang Majus itu tidak jadi pergi kepada Herodes dan mereka akhirnya pulang dengan mengambil jalan yang lain tanpa melalui kota Yerusalem. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika Raja Herodes tahu bahwa orang-orang Majus itu tidak kembali? Orang-orang Majus itu akhirnya pulang. Kok lama ditunggu-tunggu nggak datang? Kata Raja Herodes, wah ini pasti mereka nggak jadi kembali kepada saya. Apa yang Raja Herodes lakukan? Apakah Raja Herodes mencari anak raja itu ke Bethlehem dan menyembahnya seperti yang dikatakannya kepada orang-orang Majus itu? Kalau adik-adik pengen tahu apa yang terjadi, nanti adik-adik bisa membacanya di dalam kitab Matius 2 adik-adik ya. Nah, dari cerita hari ini kita bisa melihat adik-adik bahwa Raja Herodes menerima sebuah kabar baik. Imam-imam kepala dan para ahli Taurat juga menerima kabar baik yang sama. Lalu orang-orang Majus juga menerima kabar baik itu adik-adik. Setiap mereka sama-sama menerima kabar baik mengenai kelahiran juru selamat. Nah, Tuhan memberikan kabar baik dengan berbagai cara, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain juga adik-adik. Nah, adik-adik sadar nggak sih, kita yang tinggal di Indonesia, kita juga bukan orang Yahudi, bukan juga bangsa Israel, tetapi kita juga diberikan suatu kesempatan untuk mendengarkan kabar baik yang sama adik-adik tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel sebagai juru selamat. Nah, sehingga setiap kita yang mau percaya, mau mendengar kabar baik itu, kita akan diampuni dari dosa kita dan
menerima anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, sehingga kita nantinya bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya adik-adik. Nah, bukankah kita harusnya sudah sepantasnya mengucap syukur bisa mengetahui kabar baik ini? Nah, Raja Herodes, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, juga orang-orang Majus sama-sama mendengar kabar baik yang sama adik-adik. Tetapi adik-adik ya, apa sih perbedaan dari mereka? Ternyata hanya orang-orang Majus yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus dan akhirnya menemukan Tuhan Yesus. Hati mereka sangat bersuka cita waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka menyembah Tuhan Yesus dan mempersembahkan harta benda yang telah dibawa oleh mereka dari negeri yang jauh. Nah, ayo adik-adik, sekarang hari ini kita juga mau seperti orang-orang Majus itu, selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita mau mencari Tuhan Yesus dan mempersembahkan apa yang kita punya, yaitu hidup kita adik-adik. Bagaimana caranya memberikan hidup kita sebagai persembahan? Caranya adalah dengan hidup taat dan memuliakan Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan sekaligus ayat hafalan kita hari ini dari Yesaya 55 ayat 6 berkata begini adik-adik ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi kita baca ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah adik-adik harus yakin ya adik-adik ya, bahwa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus adalah sebuah pengalaman yang paling berharga di dalam hidup kita adik-adik ya. Lebih berharga dibandingkan apapun adik-adik. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang pasti tidak akan pernah adik-adik lupakan seumur hidup. Nah, cerita kita sampai di sini. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk satu kesempatan di hari Natal ini kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Kami mau belajar dari orang-orang Majus yang mencari Tuhan dan dengan sukacita mempersembahkan apa yang mereka bisa persembahkan. Tuhan, kami mau belajar untuk mempersembahkan hidup kami. Kami juga mau memberikan hidup kami supaya kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kiranya berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin tidak bisa beribadah, Tuhan yang jagai mereka agar minggu depan setiap anak-anak-Mu boleh kembali beribadah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Langsung juga nggak lupa untuk mengucapkan Selamat Natal untuk semua. Nah, adik-adik, hadiah spesial itu apa? Teman-teman kalian sudah mau melayani. Dia mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Nah, adik-adik juga mau belajar mempersembahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik seperti lilin ini yang menyala, kita akan menaikkan pujian Silent Night. Silent night, holy night.
menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, waktu tidak terasa, kita sudah di penghujung ibadah. Bentar lagi kita akan berpisah. Namun ingat adik-adik, biarlah damai sukacita Natal ada di dalam setiap hati kita. Kita akan menyanyikan pujian We Wish You a Merry Christmas.